Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak ibu, hari ini bertemu dengan Ibu Desi Marnis dalam mata pelajaran geografi, yang mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kita tentang gerak lempeng. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang gerak lempeng. Sebelum sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa hal kepada anak-anak Ibu sebelum materi kita mulai. Yaitu yang pertama, kita coba evaluasi tentang materi kita terlebih dahulu, terutama dalam aktivitas kita di dalam Google Classroom. Ya, dalam Google Classroom kita lihat anak-anak Ibu tugas-tugas yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak Ibu, yaitu tentang absen dulu. Yang pertama kita cek dulu sebelum masuk tugas, absen ya. Ini dimohonkan kepada anak-anak Ibu seluruh absen yang sudah Ibu kirim di Google Classroom setiap tanggal dan setiap harinya, itu sangat diharapkan sekali kerjasama anak-anak Ibu untuk mengisi absennya. Nah, sebagai contoh ya, absen di Google Classroom misalnya kita lihat di tanggal 10 Oktober. Nah, hanya satu orang yang menyerahkan absen, sehingga yang sekian temannya lagi itu belum menyerahkan absen. Nah, hanya satu yang menyerahkan absen, itu Salsabila. Jadi Ibu sangat berharap kepada anak-anak Ibu yang lain ya, selain dari Salsabila, untuk segera mengisi absennya semuanya itu mohon diisi absennya. Nah, selanjutnya kita coba melihat tugas-tugas yang lain yang pernah Ibu berikan kepada anak-anak Ibu ya. Ibu juga ingin melihat dan ingin menceknya apakah semuanya mengerjakan tugas apa tidak. Nah, ini untuk absen, kembali lagi untuk absen ini sampai tanggal 28 November itu sudah Ibu jadwalkan. Dimohonkan kepada anak-anak Ibu untuk mengisinya ya, sangat diharapkan untuk dapat mengisinya. Kemudian bahan ajar juga pernah sudah Ibu berikan di dalam Google Classroom, silakan nanti dipakai bagi anak-anak Ibu yang membutuhkannya. Kemudian ada beberapa video pembelajaran yang juga sudah Ibu share atau sudah Ibu masukkan. Kemudian yang paling penting adalah penilaian harian. Ini penilaian harian sudah Ibu kirim beberapa hari yang lalu, tanggal 18 November Ibu kirim. Nah, penilaian harian ini tolong dikerjakan, dan latihan serta kuis-kuis yang pernah Ibu kirimkan. Oke anak Ibu, semoga anak Ibu mengerjakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah segera pulangkan corona ini ke kampung halamannya, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam bertatap muka, tidak lagi menggunakan di ruang maya seperti ini. Kadang-kadang membuat anak-anak Ibu agak banyak mengalami keraguan, sehingga membuat anak Ibu tidak paham. Baik, untuk pertemuan kita kali ini itu kita membahas tentang gerak lempeng. Oke ya, gerak lempeng. Nah, di dalam perangkat atau rencana pembelajaran Ibu itu sudah Ibu sampaikan bahwa gerak lempeng itu bertemu kita dalam 3 jam pelajaran dengan kompetensi dasar menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan peta, gambar, bagan, tabel, grafik, foto, dan video. Nah, indikator pencapaiannya adalah menelaah bukti dan tipe gerak lempeng. Ingat ya, bukti gerak lempeng dan membuat gambarnya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini sudah disampaikan bahwa dengan memperhatikan gambar, jadi nanti anak-anak Ibu akan diberikan beberapa gambar, kemudian ada video gerak lempeng, kemudian kita nanti akan menggali informasi melalui gambar dan video tersebut tentang gerak lempeng bumi. Dan kalau bisa nanti anak-anak Ibu berikan tugas membuat gambar gerak lempeng. Oke, kita masuk kepada PowerPoint-nya. Nah, seperti yang sudah Bu sampaikan tadi, bahwa KD yang akan Ibu sampaikan menganalisis dinamika planet bumi
34 untuk pengetahuannya dan 44 untuk keterampilannya, yaitu menyajikan. Jadi menyajikan itu dengan harapan anak-anak ibu bisa nanti membuat gambar gerak lempeng bumi. Kemudian pengetahuannya yaitu menelaah bukti gerak lempeng. Nah, gerak lempeng itu akan ibu berikan stimulus atau rangsangan-rangsangan nanti. Kemudian anak-anak ibu bisa melihat gerak lempeng itu, kemudian nanti menelaah gerak lempeng, dan kemudian diharapkan bisa membuat gambar gerak lempeng. Waktu kita adalah 3 jam pelajaran. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran ya pada hari ini, coba anak-anak ibu perhatikan bahwa gerak lempeng bumi, sebelum kita melihat gerak lempeng buminya, kita lihat dulu planet bumi. Nah, planet bumi di dalam tata surya itu berada di nomor 3. Tata surya itu adalah susunan dari planet dan benda-benda angkasa lainnya bersama-sama mengitari matahari yang biasa kita sebut dengan revolusi. Nah, planet itu terdiri dari beberapa macam, yaitu kita hitung ada 8. Ini adalah gambar matahari. Ini adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Kemudian ada Venus, kemudian bumi. Nah, bumi berada pada nomor 3. Kemudian ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, planet bumi itu adalah planet yang mayoritas makhluk hidup berada pada planet nomor 3 yang disebut dengan bumi. Ya, baik. Judul materi kita pada hari ini adalah tentang gerak lempeng. Nah, gerak lempeng bumi. Seperti yang disampaikan tadi bahwa bumi adalah salah satu dari planet yang ada di tata surya. Nah, bumi ini sebenarnya memiliki lempeng. Apa itu lempeng? Lempeng adalah kulit bumi. Ya, lempeng itu adalah kulit bumi yang biasa kita sebut dengan kerak. Nah, lempeng itu adalah kulit bumi yang disebut dengan kerak. Nah, lempeng ini atau kerak ini terdiri kepada 2. Ya, kalau kulit bumi ini itu beberapa lapis ya, beberapa lapis yang kita sebut ini adalah karakteristik perlapisan kulit bumi. Nah, karakteristik perlapisan kulit bumi sebenarnya ada kepada 3 jenis. Yang pertama adalah kerak, yang kedua adalah selimut. Ini ada selimut atas, selimut bawah. Kemudian ada inti luar dan inti dalam. Nah, kerak itu berada di bagian luar muka bumi. Ya, sama dengan seperti telur, itu cangkangnya, ya, cangkangnya. Nah, kerak ini terdiri kepada 2. Ada nanti kerak benua atau lempeng benua. Kerak benua atau lempeng benua kita sebut ini yang berwarna coklat-coklat ini adalah disebut dengan lempeng benua atau kerak benua. Nah, ada satu lagi kerak ini adalah kerak samudra. Kerak samudra itu berada pada dasar laut. Nah, ini warna biru adalah air laut. Kalau kita keringkan air lautnya maka kelihatanlah lempeng samudranya. Jadi kerak ini ada 2, kerak benua yang warna coklat-coklat ini dan kerak samudra di bawah air laut. Nah, kemudian selimut atau selubung atau mantel biasanya. Selimut ini terdiri kepada 2 bagian, selimut atas dan selimut bawah. Nah, semakin ke dalam sebenarnya suhu bumi ini semakin panas. Nah, terbukti dari selimut ini suhunya mendekati 2000 derajat Celcius. Tentu dari kerak bumi kita hitung, kalau kerak bumi suhu awal di kerak bumi ini kita mendapatkan suhu tertinggi di Arab Saudi sekitar 40 derajat Celcius. Sementara selimut bumi ini berada pada suhu 2000 derajat Celcius, selimut atas 2000 derajat Celcius, selimut bawah 3000 sampai 3800 derajat Celcius. Dan inti bumi itu ada 2, inti luar, inti dalam. Inti luar ini suhunya kurang dari 6000 derajat Celcius, sementara intinya itu bersuhu 6000 derajat Celcius. Nah, kembali kepada judul lempeng bumi apakah bergerak? Nah, lempeng bumi apakah bergerak? Jadi ingat lagi, lempeng itu berada pada kulit bumi bahagian atas tempat kita berpijak. Nah, di sini warna coklat ini menggambarkan jenis batu atau tanah tempat kita berpijak, ya. Nah, kembali ke sini, apakah lempeng bumi bergerak? Yuk kita lihat. Perhatikan, ya. Kalau kita lihat di sini, bumi itu memiliki banyak lempeng. Ya, lempeng bumi itu sebenarnya 6 lempeng utama di dunia dan 20 mungkin besar dan kecil. Nah, proses lempeng ini sebenarnya itu diawali dari proses terbentuknya 20 lempeng utama besar dan kecil itu diproses atau diawali oleh adanya pergerakan lempeng. Lempeng awal sebenarnya
di dunia ini hanya satu yang kita sebut dengan Pangea, kemudian pecah menjadi 2 dan pecah lagi menjadi 7 sekarang. Nah, ini yang coklat ini adalah benua yang kita pahami saat ini, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika Selatan, dan benua Amerika Utara, Antartika, Australia. Dan ini adalah kita berada di benua Asia. Nah, ini adalah sekarang. Nah, awalnya seperti ini. Nah, bagaimana proses kejadian ini, ya? Apakah lempeng itu bergerak? Nah, kalau kita lihat ini sepertinya lempeng itu bergerak, tapi seperti apakah pergerakannya? Apa bukti pergerakan itu? Oke, perhatikan rekonstruksi gerak lempeng di bawah ini. Ini menurut teori Laurasia Gondwana. Nah, coba diperhatikan. Nah, ini adalah rekonstruksi bahwa lempeng bumi itu sebenarnya bergerak, ya, bergerak. Jadi bergerak dari awalnya lempeng itu hanya satu, ini lempengnya satu, kemudian terjadi pergerakan. Nah, akhirnya lempeng itu membentuk lempeng yang sekarang menjadi 8. Jadi jawabannya adalah apakah lempeng bumi itu bergerak? Jawabannya ya, lempeng bumi itu bergerak. Nah, ini tadi Amerika Selatan, ini adalah Amerika Utara, ini adalah Afrika, ini adalah India, dan ini adalah Asia. Nah, pergerakan lempeng ini tentu ada menyebabkan sesuatu hal terbentuk baru, atau bukti-bukti lempeng ini menjadikan membentuk benua baru atau membentuk samudra baru, gitu, ya. Nah, coba kita stop. Oke. Ini adalah benua Afrika, ini adalah benua Amerika. Nah, awalnya tadi ini adalah satu, tetapi karena ada terjadi pergerakan lempeng, ya, pergerakan lempeng, maka terjadilah perpisahan antara Afrika dengan Amerika Selatan. Nah, apa buktinya? Jadi karena pelajaran kita pada hari ini adalah menemukan bukti gerak lempeng. Buktinya adalah ini, salah satunya saja dulu, ya, yaitu terjadinya atau terbentuknya, ini adalah Samudra Atlantik, ya, ini adalah Samudra Atlantik. Nah, dengan pergerakan lempeng antara atau perpisahan lempeng atau bergerak saling menjauh kalau bahasa geografinya, ini menyebabkan terbentuknya Samudra Atlantik di sini. Apa bukti ini bergerak saling menjauh? Buktinya garis pantai Amerika Selatan bahagian timur sama dengan garis pantai Afrika bahagian barat. Nah, itu bukti salah satunya. Next, kita lanjut. Nah, sebagai bukti yang lain, ini juga terjadinya pemisahan benua Pangea. Sebenarnya ini yang dimaksud oleh teori Wegener, yang bahwa ini adalah awal-awalnya di bumi ini atau di benua di planet bumi ini hanya terdapat satu benua, yaitu disebut dengan benua Pangea. Tapi karena terjadi pergerakan, maka benua ini terpisah-pisah menjadi sekarang jumlahnya 7 benua. Nah, mana dia 7 benua? Ini adalah Amerika Utara, ini Amerika Selatan, ini adalah Afrika, ini adalah Asia, dan ini adalah Eropa yang coklat tua. Kemudian ini adalah India dengan Australia, ini Antartika. Dan di selatan adalah Antartika, di kutub utara adalah Arktik. Nah, ini terjadinya perpisahan benua Pangea. Nah, pemisahan ini terjadi tentu karena adanya pergerakan dari lempeng itu sendiri. Ya, nah, kemudian apa yang dapat kita ambil di sini? Bahwa jawaban yang tadi, pertanyaan yang tadi, apakah benua itu bergerak? Jawabannya iya. Benua selalu bergerak, dan benua ini adalah lempeng, kita sebut dengan lempeng. Nah, apa itu yang lempeng? Sebenarnya lempeng itu adalah kulit bumi yang sangat tipis, ya, kulit bumi yang sangat tipis tapi lebar, ya, itu dikatakan dengan lempeng. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa yang menyebabkan lempeng itu bergerak sebenarnya. Nah, lempeng itu bergerak karena adanya astenosfer, perut bumi itu mengeluarkan tenaga yang membuat kulit bumi bahagian atasnya meleleh. Nah, kemudian setelah meleleh, setelah lunak, dia akan menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Ini namanya gerakan ke kiri dan ke kanan, kita sebut nanti adalah gerakan divergen. Nah, ini yang menyebabkan kulit bumi kita yang tadi menyatu,
kemudian dipisah-pisahkan, ya, seperti Amerika Selatan dengan Afrika tadi. Ini namanya gerakan yang disampaikan oleh teori konveksi, yang mana disampaikannya bahwa konveksi ke arah vertikal di dalam lapisan astenosfer yang agak kental, aliran berpengaruh sampai ke kerak bumi di bagian atas, menyebabkan bagian kerak menjadi lunak dan mengakibatkan permukaan bumi tidak rata. Kemudian ahli teori ini adalah Harry Hess. Nah, ini adalah lempeng bumi yang sekarang, ya, lempeng bumi yang sekarang yang tadi di awalnya satu, kemudian dipisah-pisahkan. Nah, ini adalah Eropa, Asia ini sama, ya, Eropa, Asia satu, kemudian ini adalah India, ini adalah Australia yang tadi, kemudian ini adalah benua Samudra Pasifik, ya, kemudian ini adalah Filipina, nah, kemudian Amerika Utara, Amerika Selatan, ini adalah Afrika. Nah, ini di selatan adalah Antartika dan di kutub utara ini adalah Arktik. Nah, itu ada 6 lempeng utama yang besar-besar di dunia. Namun ada juga lempeng yang kecil-kecil, seperti ada lempeng Nazca, dan ada lempeng Cocos, ada lempeng Filipina. Di sini juga disebut sebagai lempeng kecil. Jadi kalau dilihat, ini yang terlihat di sini tidak sampai 20 jumlahnya, tapi sebenarnya lempeng besar dan kecil di dunia ini berjumlah lebih kurang 20. Ini juga seperti Scotia Plate, atau plate ini artinya adalah lempeng. Nah, gerak lempeng seperti pada gambar ini terlihat ada gerak lempeng itu 3 macamnya, ada divergen, ada konvergen, dan ada transformasi. Nah, yang divergen itu yang bagaimana? Nah, kita lihat dulu. Yang divergen itu yang warna merah. Divergen itu adalah gerakan yang bertabrakan, yang bertemu, gerakan yang bertabrakan. Sementara konvergen, divergen ini adalah gerakan yang saling menjauh, ya, saling menjauh atau berpisah. Sementara konvergen itu gerakan lempeng saling bertemu, dan transformasi adalah gerakan yang berpapasan atau berselisih saja. Nah, coba teori lempeng yang disampaikan oleh Kenzi bahwa kerak bumi mengapung di atas lapisan astenosfer dianggap suatu lempeng yang saling berhubungan. Aliran konveksi yang keluar melalui punggung laut menyebar ke kedua sisinya, sedangkan di bagian laut lain masuk kembali ke lapisan dalam dan bercampur kembali dengan material lapisan tersebut. Nah, di permukaan bumi terdapat 6 lempeng utama seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu ada lempeng Eurasia, ada lempeng Amerika, ada lempeng Afrika, ada lempeng Pasifik, ada lempeng India Australia, dan ada lempeng Antartika atau lempeng lautan Antartika. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa lempeng itu bergerak. Nah, gerakannya itu ada 3 macam. Ada yang pertama gerakan divergen, kemudian ada gerakan konvergen, dan ada gerakan transformasi. Dari panah sudah bisa kita lihat bahwa gerakan divergen itu adalah gerakan saling menjauh. Ini yang tadi aliran panas keluar dari perut bumi, kemudian melunakkan lapisan batuan bagian atas, kemudian terus ditarik gerakannya ke kiri satu dan ke kanan, maka terpisahlah wilayah tersebut seperti Amerika Selatan dengan Afrika tadi. Nah, kemudian ada gerakan konvergen. Gerakan konvergen itu gerakan bertabrakan atau gerakan bertemu. Nah, ini dilihat di sini bahwa ini adalah dasar laut, ini adalah daratan. Nah, dasar laut itu akan bergerak menuju ke daratan, sehingga lempeng dasar samudra yang disebut dengan lempeng samudra itu akan bertabrakan dengan lempeng benua, sehingga menyebabkan lempeng samudra itu akan menghunjam, ya, akan menghunjam ke dasar lempeng benua, dan menyebabkan itu akan aktivitas gunung api akan terjadi. Nah, ini salah satu contoh gerakan subduction atau subduction. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya palung di sini. Palung adalah dasar laut yang sangat dalam. Kemudian ada gerakan yang ketiga, yaitu gerakan transformasi, yaitu gerakan yang bergerak ke kiri dan ke kanan, ya, bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan ini tidak menyebabkan terjadinya gunung, tetapi malah menyebabkan di sini terjadinya retakan. Kalau di sini bisa menyebabkan terbentuknya gunung, kalau ini bisa menyebabkan terjadinya melebarnya dasar lautnya. Di sini melebarnya dasar laut yang akibatnya nanti ini dasar laut akan melebar. Di sini akibatnya akan terbentuk palung. Kalau di sini akibat terbentuklah retakan. Nah, seperti yang kita lihat subduction itu kira-kira seperti ini animasinya, ya. Lempeng benua akan ditabrak oleh lempeng samudra. Ini lempeng samudra, ini air laut, ini di bawah air laut itu ada batuan. Nah, lempeng ini bergerak menuju ke lempeng benua.
Ini adalah benua kita, ada gunung, ada pantai, ada dataran rendah, kemudian gunung dan pegunungan. Nah, jika lempeng samudra bergerak dan menghunjam ke dasar lempeng benua akan menyebabkan terjadinya aktivitas gunung api seperti terjadinya ledakan gunung. Nah, lanjut. Nah, ini tadi yang Bu sampaikan bahwa ini adalah transformasi, gerakan ke kanan dan ke kiri yang ada di Sumatera Barat. Posisi Sumatera Barat terjadi sesar. Sesar itu sama dengan transformasi. Nah, sesar itu terjadinya di mana? Yaitu di kaki Gunung Merapi Bukit Tinggi, kemudian di dasar Danau Singkarak, kemudian ada juga di kaki Gunung Talang. Maka kalau di Sumatera Barat terjadinya gempa, kemudian posisinya itu terjadi di daerah kaki Gunung Merapi dan dasar Danau Singkarak dan Gunung Talang yang ada di Solo. Sementara kita berada di Payakumbuh atau Gunung Sago, ini tidak menjadi daerah sesar, sehingga kita kategori aman dibandingkan dengan Danau Singkarak, Bukit Tinggi dan Solo. Oke, nah sekarang apa fenomena dari pertemuan lempeng yang disebut dengan gerak lempeng tadi yang bersifat konvergen. Konvergen tadi gerakan yang bertemu atau gerakan yang bertabrakan atau gerakan yang memusat. Nah, itu terdapat aktivitas vulkanisme atau gunung api, ya, intrusi gerakan magma di dalam perut bumi, ekstrusi gerakan magma sampai keluar muka bumi. Nah, kemudian yang kedua, daerah hipocentrum gempa. Nah, berarti di sini akan terjadilah pusat gempa kalau terjadi gerakan lempeng yang memusat tadi. Nah, kemudian yang ketiga, terjadi penunjaman salah satu ujung lempeng seperti yang disampaikan lewat subduction tadi. Nah, kemudian yang keempat, terbentuknya palung laut. Palung laut adalah dasar laut yang paling dalam. Nah, kemudian pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Kemudian selanjutnya penghancuran lempeng akibat pergesekan lempeng seperti yang terjadi di India tadi yang bertabrakan ke Asia. Nah, kemudian selanjutnya ada timbunan sedimen campuran yang disebut dengan bancuh atau melange. Nah, selanjutnya kita lihat batas divergen. Divergen ini adalah menyebar, gerakan saling menjauh, yang panahnya tadi ke kanan satu dan ke kiri satu. Nah, karena lempeng-lempeng bergerak saling menjauh, ditandai dengan terbentuknya kerak bumi baru karena naiknya materi dari astenosfer, biasanya membentuk gunung laut. Zona ini disebut dengan batas konstruktif. Nah, apa fenomena yang bisa dibentuk oleh gerak lempeng saling menjauh atau divergen? Itu yang pertama, peregangan lempeng yang diikuti oleh pertumbukan kedua tepi lempeng tersebut. Kemudian yang kedua, pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang tempat peregangan lempeng. Kemudian yang ketiga, aktivitas vulkanisme laut dalam yang menghasilkan lava basah berstruktur bantal dan hamparan leleran lava yang encer. Kemudian aktivitas gempa di dasar laut dan sekitarnya. Nah, kemudian selanjutnya batas sesar mendatar atau transformasi. Batas ini disebabkan karena pergeseran dua lempeng dengan arah berlawanan. Gerakan lempeng tektonik menyebabkan terjadinya gempa bumi dan pembentukan retakan karena adanya pergeseran lempeng tektonik yang disebut dengan gempa tektonik. Nah, sekarang kita coba melihat contoh latihan soal. Disajikan gambar peta Laurasia dan Gondwana, siswa mampu menunjukkan benua Afrika. Nah, daratan yang akan menjadi benua Afrika pada gambar berikut ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini tadi yang sudah Bu sampaikan bahwa kita dulunya adalah terdiri kepada dua benua. Sekarang kan 7 benua. Nah, kalau dulu ada 2 benua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana sebenarnya. Nah, sekarang dalam benua yang satu ini kita berteka-teki mencari mana benua Afrika. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini nomor 1 adalah benua Eropa, ini Asia. Jadi benua Eropa dengan Asia sebenarnya satu daratan. Kemudian yang kedua adalah Amerika Utara, yang ketiga Amerika Selatan, yang keempat adalah Afrika, yang kelima adalah Antartika, ini adalah India yang nggak pakai nomor, kemudian ini adalah Australia. Nah, kembali pada soal, daratan yang akan menjadi benua Afrika tentunya adalah nomor 4. Nah, itu ya. 1 Asia, 2 Amerika, 3 Amerika Selatan, 4 Afrika, 5 Antartika. Oke, selanjutnya gerak lempeng. Nah, di dalam soal gerak lempeng kita bisa melihat soal. Contoh, disajikan letak Indonesia di antara dua lempeng. Siswa dapat menganalisis akibat dari letak Indonesia di antara pertemuan dua lempeng. Nah, Indonesia sebenarnya terletak pada
dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, ada India dan Australia, dan ada lempeng Pasifik yang bertabrakan dengan lempeng Eurasia, mengakibatkan Indonesia tentu sering terjadi gempa bumi dan terdapat deretan pegunungan. Nah, disajikan pernyataan soal berikutnya. Disajikan pernyataan tentang bukti teori pembentukan kulit bumi. Siswa dapat menunjukkan bukti adanya pergerakan lempeng tektonik. Nah, soalnya contohnya, perhatikan bukti teori pembentukan kulit bumi berikut. 1. Terbentuknya deretan gunung api di sekeliling Samudra Pasifik. 2. Makin lebar lantai di dasar tengah samudra. 3. Bentuk garis pantai timur Amerika Selatan sesuai dengan garis pantai barat Afrika. 4. Ditemukan fosil binatang laut di puncak Mount Everest. 5. Berlangsungnya kegiatan seismik di sepanjang patahan St. Andreas. Bukti adanya pergerakan lempeng tektonik menurut teori lempeng tektonik ditunjukkan oleh angka 2, 3, dan 5, yaitu bukti gerak lempeng. 1. Makin lebarnya lantai dasar di tengah samudra. Nah, ini tadi adalah gerakan yang divergen, gerakan ke kiri dan ke kanan menyebabkan lebarnya lantai dasar tengah samudra. Contohnya di sini adalah bergeraknya Amerika Selatan ke barat dan Afrika ke timur menyebabkan terbentuknya dasar Samudra Atlantik yang semakin lebar. Kemudian yang ketiga, bentuk garis pantai timur Amerika Selatan sama dengan garis pantai barat Afrika. Ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian kelima, berlangsungnya kegiatan seismik. Kegiatan seismik adalah kegiatan gempa di sepanjang patahan St. Andreas. Nah, selanjutnya batas lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konvergen, divergen, dan transformasi. Nah, batas konvergen yaitu batas yang terjadi tabrakan antara dua lempeng. Salah satu lempeng menghunjam ke bawah yang kita sebut dengan subduction tadi, dan dapat menunjukkan terjadi palung laut. Nah, pegunungan Himalaya termasuk batas konvergen dua lempeng tektonik yang sangat besar, yaitu lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, kira-kira soalnya disajikan pernyataan tentang fenomena alam akibat proses konvergen. Siswa mampu menunjukkan fenomena alam akibat proses konvergen. Nah, contoh soalnya, perhatikan pernyataan berikut. Munculnya badai tropis di atas samudra, munculnya aktivitas vulkanisme. 3. Terjadinya perubahan iklim secara luas. 4. Munculnya gempa bumi. 5. Terjadinya longsor di pesisir pantai. Dan 6. Terbentuknya palung laut. Nomor yang menunjukkan fenomena alam akibat proses konvergen adalah 2, 4, dan 6. 2. Munculnya aktivitas vulkanisme ini adalah gunung meletus. Kemudian 4 ada munculnya gempa bumi. Kemudian 6 terbentuknya palung laut. Palung laut itu adalah dasar laut yang bentuknya seperti huruf V, runcing dan dalam. Kemudian gerak lempeng. Disajikan ilustrasi gerak lempeng. Siswa mampu menganalisa hasil pergerakan lempeng. Ini yang sudah disampaikan tadi, bahwa ini adalah gerakan lempeng yang kita sebut dengan gerakan konvergen atau gerakan memusat ya, memusat dari lempeng samudra ke lempeng benua. Lempeng benua pun bertemu dengan lempeng samudra. Nah, contohnya ya, perhatikan gambar tersebut. Ini gambar ya, gambar ini dalam bentuk animasi ya, kan jelas pergerakannya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya aktivitas vulkanisme. Nah, gambar tersebut merupakan pergerakan lempeng benua dengan lempeng samudra. Ini adalah lempeng benuanya, ini adalah lempeng samudranya. Ini perhatikan ya. Ini lempeng benua, ini lempeng samudra. Pada gambar akan menghasilkan apa? Nah, ini akan menghasilkan palung. Ini akan terbentuknya palung di sini. Palung itu adalah dasar laut yang bentuknya V. Di sudut-sudut sini akan terbentuklah palung. Kemudian gerak lempeng seperti gambar di atas akan membentuk. Ini gerakan yang ibu sebutkan tadi, gerakan transformasi atau sesar ya, gerakan yang satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri. Nah, ini hanya akan membentuk retakan saja seperti gerakan yang terjadi di Pulau Sumatera tadi. Oke, nah itulah yang dapat ibu sampaikan kepada anak-anak ibu pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk diskusinya di WA saja. Oke, sekian, terima kasih.